Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. This is Onya Zuan. Hari ini aku mau sharing tentang ambeien atau wasir, pengalaman aku gimana cara nyembuhinnya. Tapi sebelumnya buat teman-teman sekalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan juga hidupin tombol lonceng notification biar channel ini makin berkembang dan juga bermanfaat ke depannya. Oke, kalau udah, yuk langsung aja. Ambeien itu adalah satu kondisi di mana meradang atau pembengkakan di sekitar anus. Jadi biasanya disebut dengan hemoroid atau yang biasa kita kenal dengan wasir. Nah, ambeien atau wasir ini gejalanya itu seperti ada benjolan di sekitar anus, juga terasa nyeri, kadang juga terasa gatal, dan kadang itu sulit untuk BAB, sehingga pada saat BAB itu mengeluarkan darah ya teman-teman. Nah itu pasti sakit banget dan nggak nyaman banget buat kita semua yang pernah ngalamin yang namanya ambeien atau wasir ini. Nah biasanya ambeien atau wasir ini itu diderita sama orang-orang yang udah lansia ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga usia yang 20-50 tahun itu juga pernah mengalaminya. Karena hampir sebagian besar itu masyarakat itu pasti pernah yang ngalamin ambeien atau wasir ini, walaupun mungkin cuma jangka waktu pendek ya, nggak panjang. Nah, penyebab ambeien atau wasir ini kenapa sih sebenarnya? Itu karena adanya gangguan dalam aliran darah menuju saluran pembuangan feses. Biasanya banyak faktor nih, contoh yang pertama itu terlalu lama mengejan di kamar mandi. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalnya sering ngejan di kamar mandi itu kelamaan, duduk kelamaan, itu biasanya bisa mempengaruhi aliran darah menuju anusnya ya. Yang kedua bisa juga karena duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama itu juga bisa mengakibatkan adanya gangguan. Nah yang ketiga itu juga buat orang-orang hamil atau setelah melahirkan. Ini kasus aku nih, yang saat hamil dan juga setelah melahirkan aku tuh mulai kena yang namanya ambeien atau wasir. Juga ada yang mengalaminya karena faktor keturunan atau riwayat penyakit. Dan selanjutnya bisa juga karena sering sembelit atau juga BAB-nya itu jarang atau keras gitu. Kurangnya konsumsi serat dan juga minum air putih. Jadi karena kurang serat, otomatis BAB-nya juga keras dan juga bisa menyebabkan ambeien atau wasir tersebut. Nah ternyata ambeien atau wasir itu juga punya stadium-stadium atau tingkat keparahannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh aku ini masih stadium 1 gitu kan, masih bisa lah diobatin dengan ganti pola hidup, atau misalnya udah mulai parah nih ya kan, udah ada gejala-gejala yang menunjukkan itu stadiumnya udah parah atau stadium 4 gitu. Nah, stadium pertama itu biasanya timbul rasa nyeri di bagian anus dan juga ada benjolan kecil di sekitar anusnya, itu masih stadium 1. Nah lanjut ke stadium 2, biasanya benjolan ini setelah BAB itu mulai keluar nih ya kan. Jadi udah mulai nyeri banget nih, kalau untuk duduk juga kadang suka nyeri-nyeri dikit lah gitu, tapi bisa masuk kembali setelah BAB selesai. Nah lanjut lagi ke stadium 3. Kalau stadium 3 ini udah mulai parah nih teman-teman. Setelah selesai BAB, benjolannya itu kan keluar tuh. Nah biasanya itu nggak bisa dimasukin lagi. Biasanya dimasukin kalau didorong dengan bantuan tangan. Stadium paling parah nih biasanya stadium 4 nih. Stadium 4 ini setelah selesai BAB, benjolannya udah besar, udah keluar. Nah dia itu udah nggak bisa dimasukin lagi walaupun dengan bantuan tangan. Nah kira-kira teman-teman di stadium berapa nih ya? Nah kalau udah ngerasa nggak nyaman kayak gitu, pasti kan kita juga mau beraktivitas ya, mau berdiri aja kayak ada yang ganjel gitu, apalagi duduk ya, mau tiduran aja itu kayak nggak nyaman deh pokoknya gitu. Oke, aku mau sharing sedikit nih pengalaman aku pernah ngalamin ambeien atau wasir. Jadi waktu itu kan aku hamil, dan juga kalau hamil itu kan rahimnya jadi membesar ya karena ada si dede bayi. Nah dengan adanya si rahim itu otomatis makin menekan saluran-saluran pembuangan di bawahnya gitu. Jadi biasanya orang hamil atau setelah melahirkan itu biasanya rawan dengan penyakit ambeien atau wasir ini. Nah setelah aku melahirkan, karena aku melahirkan secara normal, jadi aku mungkin mengejannya itu terlalu berlebihan, jadinya itu sedikit ada gangguan di bagian anusnya juga gitu. Jadi mulailah timbul ambeien atau wasir. Jadi setelah itu
aku mulai ngerasa nggak nyaman banget nih pada saat mulai BAB gitu, kayak sakit banget ya, kayak aduh udah mulai mikir nih kayak aduh aku males banget nih, kok kayaknya tuh derita banget gitu ya. Untuk duduk juga kayak mesti ke samping, nggak bisa duduk tegak gitu karena sakit, karena neken si ambeien-nya itu. Jadi aku mulai cari-cari nih gimana sih tipsnya untuk mengurangi sakit, derita, atau juga pengobatannya dari si ambeien atau wasir ini. Yang pertama, ternyata teman-teman itu harus konsumsi sayur dan juga buah yang tinggi serat setiap hari. Jadi makan sayur, makan buah-buahan yang untuk melancarkan buang air besar itu wajib banget biar lancar setiap hari buang air besar. Kalau misalnya satu hari nggak buang air besar, coba bayangin, otomatis besok atau 2 hari lagi itu pasti udah keras banget kan. Nah, itu akan lebih menyakitkan lagi untuk orang-orang yang menderita ambeien atau wasir ini. Dan juga yang kedua itu minum air putih yang banyak. Jadi otomatis sirkulasi darah dan juga oksigen yang ada di tubuh kita itu aliran darahnya bagus ya teman-teman. Yang ketiga itu biasanya aku juga selalu konsumsi yogurt atau Yakult untuk membersihkan isi perut aku nih gitu kan, jadi biar langsung BAB-nya lancar gitu. Yang keempat itu harus menghindari makanan-makanan pemicunya yang akan menimbulkan lebih parah lagi, seperti makanan-makanan pedas, karena itu akan membuat rasa nyeri dan juga rasa perih gitu di sekitar anus saat BAB, bisa menimbulkan BAB berdarah juga. Selanjutnya ada juga harus menghindari kafein. Kafein dan minuman beralkohol itu juga nggak bagus ya teman-teman buat usus kita. Juga harus menghindari duduk terlalu lama. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin pekerjaan atau aktivitasnya itu membutuhkan waktu lama saat duduk, itu bisa di break sebentar. Jadi ada waktu istirahat untuk berdiri atau berjalan. Jadi jangan dari pagi sampai sore itu duduk terus gitu. Itu harus diselingi dengan berjalan atau berdiri sebentar. Selanjutnya juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan anusnya ya teman-teman, karena itu kan banyak bakterinya. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihannya. Nah, yang terakhir biasanya yang paling banyak itu orang dengar-dengar gitu ya, itu adalah mengkonsumsi obat alami, obat tradisional. Biasanya yang paling manjur untuk mengobati dan juga menyembuhkan si wasir atau ambeien ini adalah daun ungu. Karena daun ungu ini memiliki anti radang, anti mikroba, dan juga antioksidan. Nah, tapi kan untuk dapetin daun ungu itu susah ya teman-teman. Jadi aku sangat rekomen banget buat teman-teman yang menderita ambeien dan juga wasir. Ini gampang banget didapetinnya. Di online store itu juga banyak. Nanti linknya aku tulis di bawah di deskripsi, tinggal diklik aja. Itu adalah ambewas. Di sini aku punya contohnya. Itu ada 2, satunya yang cups dan juga yang satunya yang honey. Ambewas ini adalah obat tradisional yang mampu untuk meringankan gejala ambeien dan juga wasir. Kenapa? Karena coba kita kalau lihat di sini itu ada komposisinya jinten hitam yang berfungsi untuk melawan infeksi dan anti radang. Yang kedua itu adalah daun ungu yang terbukti untuk mengatasi gejala wasir, nyeri, dan juga pendarahan. Yang tadi aku udah bilang karena mengandung antioksidan, anti radang, dan juga anti mikroba. Terus juga ada temulawak karena bisa mengatasi sembelit, dan juga ada cengkeh untuk meredakan nyeri dan juga menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi aku saranin banget buat teman-teman semua yang lagi kesakitan untuk melewati gejala-gejalanya dari ambeien atau wasir, ini wajib banget untuk dicoba karena obatnya itu 100% bahan alami, obat tradisional, dan juga sudah terdaftar di BPOM ya teman-teman. Jadi di sini ada nomor BPOM-nya, dua-duanya, cups dan juga honey-nya. Dan ini juga aman untuk dikonsumsi untuk ibu menyusui. Karena aku masih menyusui, ini juga cocok banget buat teman-teman yang lagi menyusui. Nggak apa-apa, karena susah ya untuk mengkonsumsi obat-obatan di luar sana kalau lagi menyusui. Nah, ini cocok banget ya teman-teman. Jadi manfaat dari ambewas ini, yang pertama, otomatis bisa meringankan gejala ambeien atau wasir. Yang kedua, itu juga bisa mengatasi BAB berdarah ya.
Yang ketiga, itu juga bisa mempercepat penyembuhan luka dari ambeien. Juga nutrisinya karena banyak kayak kan, juga ada madunya, itu cocok banget untuk kita yang mengalami gejala ambeien dan juga wasir. Dan dia juga bisa untuk meningkatkan metabolisme tubuh untuk sehari-hari. Jadi cara pakainya atau aturan pakainya itu teman-teman tinggal konsumsi aja 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, dan juga malam 2 kapsul setelah makan. Biasanya setelah aku mengkonsumsi dari kapsulnya, aku beri jeda 1 jam. Setelah itu aku baru konsumsi 2 sendok makan dari madunya. Nah, itu mungkin beberapa tips dari aku yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sedang menderita wasir atau ambeien. Pasti nggak nyaman banget ya, nyeri banget untuk melewatinnya. Aku berharap buat teman-teman sekalian itu semoga cepat sembuh ya. Kalau yang misalnya lagi sakit, semoga kita bisa ngelaluin dengan penyakit ambeien atau wasir ini ya teman-teman. Thank you semua buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nanti aku pasti balesin satu persatu. Oke? See you next video. Bye-bye.